Kuning Bengkalis berada di Kampung Senggoro bersebelahan dengan pemakaman Taman Layu Kota Bengkalis. Masjid ini dibangun Panglima Minal pada tahun berapa? Pada tahun Tahun 1850 Masehi. Masjid Kuning pertama kali dibangun berdinding papan dengan arsitektur yang masih sederhana. Hari ini siapa yang pergi sekolah diantar orang tuanya? Hari ini diantar orang tuanya ya sekolah. Orang tuanya nunggu di mana? Di depan. Kalau orang tuanya tidak nunggu di depan, bagaimana? Nangis. Nanti usahakan dibiasakan jangan selalu tergantung pada orang tua. Kalau orang tuanya tidak jauh, masih menunggu di depan. Orang tuanya ada menunggu di depan, jadi belajar hari ini tetap fokus belajar, jangan nangis, jangan memikirkan hal-hal yang hal-hal yang mengganggu pelajaran. Nah, jadi orang tuanya ada di depan di pintu menunggu. Jadi orang tuanya di luar masih menunggu. Jadi fokus untuk belajar sekarang ya. Ya fokus aja belajar, kita belajar yang baik sehingga pelajaran hari ini tetap fokus. Jangan takut orang tuanya ada menunggu di depan. Ya, nanti pulang orang tuanya ada di depan, pulang demi orang tuanya. Kita hari ini sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Bisa? Selanjutnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lidiawati, NIM 85648835. Di sini saya akan melakukan tugas praktek wawancara kepada salah satu guru di MI Nurul Iman, Kelurahan Tanjung Harapan. Baiklah, kita masuki sesi wawancaranya bersama Bapak Juraid. Pak, apakah di sekolah Bapak ada anak yang mengalami gangguan attachment atau ketergantungan kepada seseorang? Ada, lebih-lebih pada awal semester, dan itu terjadi pada awal semester di kelas 1. Pasti selalu ada yang mengalami attachment ataupun ketergantungan kepada orang lain. Berarti kebanyakan di kelas 1 ya Pak? Kelas tinggi jarang gitu? Kalau untuk kelas tinggi sudah terbiasa, mungkin sendiri, terbiasa dia pergi sekolah sendiri. Kalau untuk di sekolah ini kebanyakan yang attachment itu anak-anak yang baru mulai disekolahkan oleh orang tuanya, jadi merasa ketergantungan dengan orang tuanya. Kalau ketergantungan dengan orang lain ataupun temannya di kelas tinggi tidak ada. Jadi bagaimana cara Bapak dalam mengendalikan ketergantungan yang dialami oleh anak tersebut? Untuk awal-awal kami masih mengizinkan orang tuanya untuk menunggui anaknya di wilayah sekolahan agar anaknya bisa fokus belajar. Tapi itu hanya kami lakukan dalam beberapa minggu. Untuk minggu-minggu selanjutnya kami coba membiasakan anak tersebut, kami tenangkan anak tersebut bahwa memberitahu bahwa anak tersebut kalau untuk sekolah kita harus bisa terpisah dari orang tua agar belajar kita terfokus pada apa yang kita ajarkan. Seperti itu yang saya ataupun kami lakukan agar anak tersebut belajar dengan baik. Berarti anak tersebut sulit konsentrasi ya Pak ya? Kalau untuk konsentrasi, kalau masih ketergantungan tentu masih sulit, karena konsentrasinya tertuju pada orang yang dia senangi ataupun ketergantungan kepada orang tersebut. Jadi konsentrasinya dalam belajar itu masih terganggu. Berarti pengaruh terhadap proses pembelajaran
agak susah dia nangkap pembelajaran Pak ya. Ya, kalau untuk menangkap pelajaran masih terlihat ataupun terhitung masih sulit. Kalau diajak komunikasi anaknya nerima atau nyambung nggak Pak? Kalau untuk komunikasi, selagi orang yang dia senangi ataupun orang yang attachment kepada dia itu masih ada di sampingnya, dia masih bisa kita ajak komunikasi. Tapi kalau misalkan ketika orang yang attachmentnya itu sudah tidak ada ataupun berada jauh dari lingkungan posisi keberadaannya, dia merasa kayak tidak akan mau mengeluarkan suara karena dia gelisah ataupun risau mencari orang yang dia senangi tersebut. Berarti kapan aja anak tersebut memperlihatkan perilaku yang tidak biasanya Pak? Anak itu akan memperlihatkan perilakunya ketika orang yang dia senangi tidak berada di sisinya, maka dia akan memperlihatkan gerak-gerik ataupun tanda-tanda bahwa dia merupakan anak yang dengan gangguan attachment. Jadi menurut Bapak bagaimana deskripsi karakteristik dari anak dengan gangguan attachment tersebut di sekolah ini? Untuk mendeskripsikannya seperti apa yang kami lihat itu bahwasanya anak yang mengalami gangguan attachment ini terlihat anak itu seperti orang yang tidak dapat fokus dalam suatu hal. Kemudian dia juga rasa gelisah ataupun cemas. Dia akan mencari orang yang dia senangi itu. Dia tidak akan dapat diajak komunikasi, dan dia juga tidak peduli dengan apa yang kita arahkan. Seperti itu kalau saya lihat dari deskripsi anak-anak yang mengalami attachment tersebut. Baik, dari deskripsi karakteristik yang sudah Bapak sebutkan, kegiatan apa saja yang telah Bapak lakukan untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran anak tersebut di sekolah ini? Untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran, awalnya ketika baru masuk ataupun pada semester awal itu anak yang dengan gangguan attachment ini kami persilahkan orang tuanya menunggu di luar kelas agar anaknya dapat fokus. Nah, untuk selanjutnya setelah itu berjalan beberapa minggu, langkah selanjutnya kami ubah, kemudian kami arahkan kepada anaknya, kami beritahukan kepada anaknya bahwa belajar jangan ataupun tidak bagus untuk ditunggui sama orang tuanya. Kalaupun ditunggui nanti belajarnya tidak bagus. Nah, kami beritahu anaknya seperti itu sehingga lama-kelamaan anak tersebut juga akan sadar. Karena dari arahan yang kami berikan dia sadar, dan buktinya memang seperti itu. Sehingga pada semester 2 ataupun pada pertengahan semester anak-anak kelas 1 di sini sudah bisa terlepas dari orang yang dia senangi ataupun terlepas dari gangguan attachment tersebut. Berarti salah satu caranya dikasih arahan ya Pak ya, dan cara tersebut sangat terbukti optimal untuk mengurangi ketergantungan anak tersebut. Ya, itu sudah kami lakukan dari beberapa tahun yang lalu ya, dan itu sangat terbukti karena setelah semester ataupun pertengahan semester anak-anak sudah bisa terlepas dari orang tuanya. Baik Bapak, sudah dapat saya simpulkan. Saya rasa sesi wawancaranya sudah berakhir karena saya sudah mendapat kesimpulan. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.